Lalu apa yang menjadikan penilaian pembelajaran ini menjadi sesuatu hal yang diperlukan? Apa sih perlunya penilaian pembelajaran? Nah, ini kita harus melihat. Kalau kita tidak mengetahui perlunya penilaian pembelajaran, maka kita tidak akan pernah menganggap bahwa penilaian pembelajaran ini menjadi hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Saya mengibaratkan seorang atlet ya yang terus berlatih, tetapi tidak pernah mengikuti sebuah pertandingan, maka dia tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya berkompetisi, bagaimana rasanya berjuang dengan mati-matian, bagaimana rasanya menjadi pemenang, merasakan bagaimana ketika dia kalah dan lain sebagainya. Jadi penilaian pembelajaran ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat diperlukan. Kira-kira apa? Yang pertama adalah mengukur keberhasilan pembelajaran yang dikelola oleh guru. Ya. Jadi ketika kita atau Bapak Ibu guru melakukan sebuah penilaian pembelajaran, maka di sana Bapak Ibu guru bisa melihat sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang dikelola oleh guru. Dulu sebelum ada kemajuan teknologi, Bapak Ibu, ketika guru melakukan pembelajaran secara konvensional di kelas gitu ya. Contoh misalkan guru matematika gitu ya, ketika melakukan pembelajaran mata pelajarannya matematika, kemudian topiknya adalah tentang bangun ruang misalkan. Maka guru tersebut sebelum melakukan pembelajaran, guru tersebut melakukan proses menggambar di papan tulis. Ya, menggambar bangun-bangun ruang, ya segitiga, ya, persegi, bujur, bujur sangkar, prisma dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan waktu itu semata-mata untuk memperlihatkan kepada siswa bagaimana ini loh wujudnya segitiga ini. Ya. Kalau bangun datar ya, kalau bangun ruang misalkan kubus ini seperti ini, memiliki sekian rusuk, ya sekian sisi dan lain sebagainya. Dan itu harus diterjemahkan dalam sebuah visualisasi, dan itu harus dilakukan oleh guru ketika waktu itu belum ada kemajuan teknologi, dia harus menggambar ya sehingga siswanya paham gitu. Apalagi kalau kita berbicara masalah jaring-jaring kubus, bagaimana jaring-jaring itu bisa dilipat-lipat membentuk sebuah kubus. Bagaimana mungkin bentuk jaring-jaring itu akhirnya dilipat-lipat membentuk sebuah kubus. Kalau kita sebagai guru hanya menyampaikan secara lisan saja, tentunya itu akan sangat susah. Maka guru waktu itu menggambar di papan tulis. Ya. Apakah dengan cara tersebut itu bisa mempermudah pemahaman siswa? Nah, ini sangat penting. Lalu ada kemajuan teknologi, ada animasi, ada grafis, ya, ada program-program multimedia yang digunakan sehingga itu akan semakin mempermudah peserta didik memahami sebuah konsep yang abstrak menjadi konkret. Nah, ini juga perlu diukur, ya. Betul nggak ketika menggunakan media-media tersebut, ya, setelah dilakukan penilaian itu proses pembelajarannya menjadi lebih baik lagi, lebih mudah, lebih menyenangkan, ya, lebih membuat keberhasilan pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi tetap harus ada penilaian di dalam di sana, Bapak Ibu, ya, untuk mengukur bagaimana keberhasilan pembelajaran yang dikelola oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengukur keberhasilan siswa mengikuti proses. Kalau tadi yang diukur adalah proses pembelajarannya, sekarang ini adalah keberhasilan siswanya. Benar tidak siswa ini sudah mengalami peningkatan, ya, ketika melalui proses pembelajaran? Peningkatan apa saja? Tentunya 3 aspek tadi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, sejauh mana siswa itu ada perubahan sikapnya setelah gurunya memberikan mata pelajaran tentang mungkin sejarah, ya, bagaimana mencintai budaya-budaya yang dihasilkan oleh nenek moyang kita sebagai pendahulu kita, ya, itu akhirnya membuat kita atau siswa itu memiliki sikap yang lebih hormat terhadap orang tua, menghargai budaya-budaya dan lain sebagainya.
Lalu bagaimana mengukur keberhasilannya dari aspek aspek pengetahuan, apakah ada kenaikan nilai-nilainya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik bagi siswa dan guru. Betul enggak proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah cukup baik, ya. Tentunya melalui penilaian pembelajaran itu akan memberikan umpan balik. Oh, ternyata banyak siswa yang masih tidak puas dengan gaya mengajar gurunya, misalkan karena hanya membacakan buku, hanya mendongeng dan lain sebagainya, membosankan dan lain sebagainya. Jadi melalui penilaian itu juga sangat penting, ya, untuk memberikan umpan balik, ya. Kemudian bagi siswanya sendiri, betul enggak ketika sudah diberikan penyampaian pembelajaran dengan sejelas-jelasnya, tetapi siswanya masih bermasalah dengan hasil pembelajarannya. Jangan-jangan ada masalah di pribadinya, ya, mungkin ada masalah di keluarganya dan lain sebagainya. Maka penilaian pembelajaran ini akan menjadi sangat penting karena menjadi umpan balik bagi siswa maupun guru. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Nah, ini nanti akan menjadi catatan Bapak Ibu, karena saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana rapot pendidikan itu menjadi salah satu cara bagaimana kebijakan itu nanti akan diambil melalui data yang akan didapatkan melalui rapot. Jadi penilaian pembelajaran itu juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan. Terakhir, menjadi bahan evaluasi bagi guru dan sekolah. Ya, apakah selama ini kebijakan sekolah terhadap proses penilaian pembelajaran itu sudah tepat? Apakah kebijakan sekolah selama ini di dalam proses pembelajaran itu juga sudah tepat? Ini akan menjadi sangat penting Bapak Ibu ketika kita melakukan yang namanya penilaian pembelajaran. Tadi ada satuan pendidikan yang memotret dari aspek pengetahuan dan keterampilan, dari pendidik atau guru memotret dari 3 aspek, dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan.